Lagi tiduran motornya. Capek dia, lelah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di APK Motor Channel. Jadi ini ada kesempatan hari ini ada Honda GTR ya. Jadi Honda GTR ini olinya tap oli ya. Jadi tap olinya ini udah dual. Dia udah naik senai, udah naik tap ya dari drat 17 itu kurang lebih 12 mili ya. Jadi ini 14 mili udah naik 14 drat 19 ya. Kenapa seringkali dol untuk dratnya ya? Karena bisa dilihat teman-teman ya, dia bagian sini nggak full drat ya. Ini kurang lebih 1 sentian ya ketebalannya. Untuk yang di atasnya bisa dilihat tuh teman-teman, di atasnya masih dratnya masih bagus. Jadi dia kencangnya nggak maksimal ya, karena di sebelah ini ketebalannya 1 cm ya, kurang lebih 1 cm ini. Yang di atasnya ketebalannya 2 sentian ya. Ini juga sama, jadi separuh 2 cm, separuh 1 cm. Jadi kalau posisi panas bukanya ataupun mengencangkannya jadi nggak maksimal ya. Ya ini dari pabrikannya udah di setting ya, karena pembuangan oli kalau tinggi semua sampai 2 sentian tadi ketebalannya. Alhasil oli bekas, oli yang kita tap ini nggak semaksimal mungkin keluar dengan seutuhnya ya. Jadi oli itu nggak bersih, maksudnya ketika kita tap olinya nggak bersih, masih tersisa berapa mili gitu ya. Ya kalau ketinggian 1 cm ini dengan lebar mesin kurang lebih ya 200 mili nggak kebuang gitu ya. Jadi ini emang sengaja dari pabrikannya dicerak senti ketebalannya, di atasnya 2 cm. Nah, ini kita mau tap, ini kita bawa overboss ya, overboss. Jadi naik drat 14 diameter luarnya, diameter dalamnya ini 10 mili ya. Ini luar 14 mili, dalamnya 10 mili. Jadi baut 19 kalau teman-teman bingung ya dengan mili-mili, hitungan mili. Jadi ini baut 14 dan luarnya baut 19. Ini di tap ya. Ini kita masukin ya, kita coba masukin. Dia masih presisi ya, artinya ini tapnya emang bagus, tuh dia tapnya lurus maksudnya ya. Nah, sangat presisi ya kalau kita kencengin ya. Jadi tapnya emang nggak bermasalah, tapnya bagus. Untuk tap sebelumnya bagus, cuman karena ketebalannya tuh nggak maksimal, jadi ya mudah selek gitu ya. Kalau untuk tapnya kita nggak nyalain, ini emang bagus, lurus, rapi. Jadi ini kita mau tanam drat ini masih ada sela ya, sela kencangannya ini bisa maksimal, nanti kita bantu lem juga ya. Jadi di sini kita kencangkan dulu sampai benar-benar presisi. Nah, seperti ini. Wah, mantap ya, presisi bener. Ini emang tapnya bagus. Sampai nggak kuat lagi dipakai tangannya. Oke, kita mau coret-coret dulu. Kita mau bor untuk tapnya supaya olinya keluarnya bisa habis ya gitu ya. Oke, kita tap dulu, kita coret-coret dulu pakai spidol ya.
Oke, jadi kita kasih tanda ya di sini ya. Ini tapnya mantap nih, bukan kaleng-kaleng ya sebelumnya. Ya posisinya dratnya rata. Jadi ini bukan kesalahan dari bengkel sebelumnya. Tapnya emang bagus, rapi, bersih, rata gitu ya. Jadi masalahnya nih ketebalannya ya, ketebalannya 1 cm dan juga di sebelahnya 2 cm, jadi separuh 1 separuh 2 cm ya. Jadi itu yang riskan mengalami kebocoran, mengalami selek gitu ya. Oke, jadi ini kita mau lubang di sini, kita mau lubang supaya olinya keluar dari drat sini nantinya. Oke, jadi teman-teman pasti paham ya. Ini kita lem di sini nantinya. Oke, kita ukur dulu ya. Jadi ketebalannya berapa nih? Tadi perkiraan kita 1 cm ya. Ternyata setelah diukur jadi ketebalan untuk drat tap oli ini nih ketebalannya. Tuh. Bisa dilihat. Ketebalan cuman setengah senti, 6 mili ya. Jadi ketebalannya nggak nyampe 1 cm, 6 mm. Oke. Oh, keren mau nyoblos. Jadi ini kita bor dengan ketebalan mengikuti ketebalan mesinnya di crankcase-nya 6 mili. Nah, ini supaya oli yang di dalam mesin setiap penggantian oli berkala dia akan terkuras habis gitu ya. Nah, maksudnya di bor ini supaya oli yang ada di mesin bisa terkuras habis setelah penggantian oli berkala. Oke, semoga teman-teman bisa dipahami ya. Ini kita langsung aja eksekusi, kita pasang di motornya. Jadi seperti ini ya. Ini nggak pengaruh. Ini lomos kecil ini ya tetap ngalir karena oli itu kan encer ya. Ketika oli lama ini makin encer. Bingung ya? Oke, ini seperti ini ya lubangnya. Bisa teman-teman gedein juga dengan ukuran baut 10. Ini baut 8 ya. Oke, kita langsung aja eksekusi. Jadi sebelum pengeleman usahakan ini crankcase-nya bersih ya, tanpa noda, oli maupun kotoran-kotoran. Ini kita pakai lem Dexton ya, lem besi. Oke, kita ada telepon, angkat dulu. Oke, jadi kita lem bagian bawahnya ya. Jadi yang bawah ini yang sanksi, atasnya sedikit aja. Soalnya yang full drat bagian bawahnya. Jadi lubangnya jangan sampai ketutup ya, lubang yang kita bor tadi. Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam drat crankcase-nya. Jadi cukup didiamkan sampai 30 menit ya lamanya, kurang lebih, sampai dia benar-benar kering untuk lem steelnya ya. Jadi seperti ini bentukannya, bautnya 14. Sekiranya udah kering, ini lalu kita pasang aja ya. Ini dratnya
panjang, bisa 2 sentian ya. Iya, ini lubangnya kita bor tadi, kita cek ya. Ini tembus enggak? Nah, ini udah tembus ya. Oke, untuk penggantian bisa nanti kita review ya. Apakah dia turun maksimal? Pakai ring kuningan. Jadi teman-teman kalau mau milih baut tapoli ya. Tapoli ini untuk kunciannya usahakan milihnya yang tebal. Jadi pernah lihat teman-teman kalau motor Honda ataupun Yamaha dia kuncian ini tipis ya, nggak setebal ini. Ini kurang lebih berapa mili ya, dia ini tebal ya, jadi nggak takut slack juga. Nah, ini set aja ya, nggak perlu kencang-kencang. Coba kita kendorkan lagi. Nah, udah kencang berarti ya. Oke, ini kencang maksimal aja, nggak perlu kencang-kencang pol. Oke, ini udah kelar. Jadi ini alternatif ya, alternatif supaya ini enggak belah mesin ataupun melakukan pengelasan di rengkesnya. Cukup dia perbos seperti ini ya, karena ini dratnya udah besar 19, udah terlalu besar ya, jadi kita kecilkan lagi dengan overboss seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini tutorial untuk penggantian tap overboss tanpa belah mesinnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kencang ya, bisa dikendorkan.